Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Simarmata dari Prodi Sistem Informasi 2A Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewujudkan generasi emas melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah konteks yang penting pada abad 21 ini untuk mengatasi krisis moral yang melanda Indonesia. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan pendidikan dalam kurikulum 2013 untuk memiliki peserta didik yang berkarakter. Karakter adalah sebuah kata yang tidak terdengar asing. Karakter merupakan wujud abstrak dan dari manusia dalam bentuk perilaku dan kebebasan yang dapat menjadi diri bagi individu. Karakter terbentuk pertama kali di dalam keluarga, di mana manusia dididik dan diajarkan nilai-nilai untuk pertama kali. Selain dari keluarga, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi karakter seseorang, seperti agama yang mengatur seluruh tata cara perilaku manusia, lingkungan yang dimulai dari pertemanan, sekawan, dan lingkungan sekitar. Indonesia berada pada urutan keempat untuk angka jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menyikapi ini, tentu Indonesia membutuhkan generasi unggul yang dapat memajukan dan menaikkan derajat bangsa. Salah satu upaya untuk menghasilkan generasi yang unggul adalah dengan adanya pendidikan berkarakter. Sekolah sebagai salah satu solusi dalam membentuk siswa berkarakter. Salah satu caranya adalah melakukan kiat-kiat pencerdasan generasi penerus bangsa, tentu salah satu melalui jalur sekolah. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal yang menyebutkan fungsi dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa. 4 nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter adalah nilai agama, Pancasila, budaya, tujuan pendidikan nasional. Indonesia sebagai negara beragama tentu menganut faedah yang mereka percaya dari agamanya. Pada tahun 2045 merupakan target generasi emas, yang generasi yang saat ini sedang mengenyam pendidikan sehingga akan meraih kesuksesan di tahun 2045. Untuk itu saat ini perlu adanya usaha mempersiapkan generasi tersebut yang menyelaraskan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah merancang kurikulum 2013 sebagai persiapan generasi emas di tahun 2045 kelak. Kurikulum 2013 sangat berbeda dengan pendidikan yang diterapkan dahulu. Pada masa lalu, melakukan pembelajaran kepada siswa yang bersifat pendengar pasif dan duduk manis. Sedangkan pembelajaran yang dilakukan sekarang mendorong siswa menjadi memiliki kemampuan analisis, kreatif, reflektif, dan aktif. Sebagai contoh dalam pembelajaran seni rupa di sekolah yang dilakukan oleh siswa, yaitu menganalisis bagaimana cara membuat garis tanpa roll, memahami sudut pandang cara memegang pensil, dan sebagainya. Kedua, siswa menimbulkan ide-ide yang kreatif dan menggambar bentuk suatu objek. 3. Siswa berpikir kritis dalam menggambar objek berdasarkan dengan objek yang sesungguhnya. Dan keempat, keaktifan siswa dalam menguasai pembelajaran seni rupa tersebut. Kurikulum 2013 mempertimbangkan segala sisi manusia yang tidak dapat bertitik pada pencapaian akademis. Adanya kebijakan ini dikarenakan dunia sekarang ini dihadapkan dengan krisis karakter, di mana kejahatan yang merajalela di mana-mana, seperti korupsi, dan merupakan bahan pemikiran banyak pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter penting untuk peserta didik dalam mengembangkan nilai agama, Pancasila, budaya, dan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan karakter adalah agar generasi Indonesia dapat menunjukkan jati dirinya untuk bersaing di dunia industri. Sekolah dan guru profesional mempunyai peran penting dalam mewujudkan pendidikan karakter. Di samping adanya peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Cara mewujudkan pendidikan karakter adalah dengan menyesuaikan dengan tuntutan pengetahuan dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan pemerintah, dan memperlakukan dengan kurikulum 2013
Dapat disadari bahwa perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi berkembang pesat, sehingga kebutuhan pendidikan harus disertakan dengan kemampuan e-citing. Ada beberapa kendala dalam melaksanakan pendidikan pada abad 21 ini, sehingga dengan adanya pendidikan karakter ini mampu mengatasi hal negatif dari dampak perkembangan pengetahuan. Sekian dari saya, Steven Mata. Terima kasih.